Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekian kalinya Auto Champion menghadirkan overhaul ya, edisi motor 250 cc ya. Kebetulan yang kita gunakan adalah motor Ninja 250 cc FI ya, sudah full injection. Jadi kita hadirkan materi tentang DVD ini, yaitu materi overhaul mesin ya, dan beberapa pengenalan bagian-bagian yang penting. Nah, diharapkan dengan materi ini tidak akan asing lagi ya dengan motor-motor yang bersisi besar ya, sehingga tentang pembelajaran Auto Champion ini bisa merambah ke motor-motor, baik dia motor sisi kecil maupun motor sisi besar ya. Demikian, silahkan mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan berbagai cara yang mudah-mudahan itu menjadi garis besar overhaul motor 250 cc ini ya. Tentu saja sebaiknya selain melihat video kita ya, tentu saja mengembalikan segala sesuatunya, ukuran-ukuran dan parameternya nanti tetap dengan buku manual yang resmi ya, yang digunakan oleh motor itu sendiri ya, dan tentu saja dengan di bawah bimbingan instruktur yang profesional. Mudah-mudahan dengan gambaran ini ya menjadi semakin semarak otomotif di Indonesia ini ya, perkembangannya, terutama perkembangan sepeda motor. Demikian dari kami ya. Silahkan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan turun mesin ya, sebaiknya kita ketahui sensor-sensor atau part penting ya pada motor Kawasaki Ninja 250 F ini. Nah, di antaranya yang pertama adalah otaknya ya, otak injeksi atau ECU ya, disebut juga Electronic Control Unit atau Electronic Control Module. Ini lokasinya di sini ya, dekat aki ya. Berikutnya ini lokasi aki. Akinya menggunakan aki kering ya. Terus di atas aki ini adalah box relay atau relay box. Relay box ini terdiri dari 3 relay jadi satu ya. Yang pertama ECU main relay ya, atau relay untuk ECU ya. Kemudian fan relay atau relay untuk kipas ya. Kemudian full pump relay ya, atau relay untuk pompa bensin ya. Berikutnya sekalian, ini bagian sini ini adalah box sekring. Jadi box sekring di sini nanti akan tahu karena sudah ada keterangannya. Nanti untuk relay apa aja ya, diantaranya untuk pengapian, fan ya, dan full injection juga ada di sini. Ya, terus penting juga ini lokasi dari DLC itu di bawah jok ya, di bawah jok belakang. DLC disebut juga dengan data link connector ya. Untuk di Kawasaki namanya tersendiri, yaitu Kawasaki Diagnostic System Connector. Ini nanti yang digunakan untuk melakukan colokan alat scanner ya. Ya, bagian komponen berikutnya yang perlu kita ketahui juga diantaranya ini adalah inlet air pressure sensor ya, atau sensor tekanan udara masuk ya. Terus di sebelahnya ini ya, ini air switching valve ya, atau katup switch udara ya. Berikutnya water temperature sensor. Nih, water temperature sensor ya. Ini ya sekalian, lokasi sini adalah vehicle down sensor atau sensor ketika kendaraan jatuh dia mesinnya akan mati ya. Terus berikutnya termasuk bagian di sini adalah ada stick wheel. Stick wheel itu dia di atas head ini, karena dia stick wheel ini nanti sebenarnya jadi satu sama colokan busi panjang, makanya disebut dengan stick wheel. Kemudian di sini merupakan lokasi injektor ya, atau disebut dengan fuel injector atau lokasi injektor. Injektornya ada dua karena sekernya ada dua. Begitu pula stick wheelnya. Tadi stick wheelnya ya cop-copan busi itu, tapi ada coilnya, makanya disebut dengan stick wheel. Itu di atas head itu lokasinya.
Di sini adalah ini termasuk main throttle sensor atau sensor throttle utama. Yang ini adalah sub throttle sensor. Ya. Berikutnya yang di bawah persis ini termasuk disebut juga dengan sub throttle valve actuator, ya, atau aktuator katup sub throttle. Ini sebenarnya jadi satu sistem kesatuan nanti. Yang sini adalah sub throttle valve actuator, yang atas adalah sub throttle sensor. Terus berikutnya di bawah sini knalpot ini harusnya lokasi sensor oksigen, tapi motor ini belum ada. Ya, terus sebelah sini juga ini termasuk inlet air temperatur sensor atau sensor temperatur udara masuk. Baik ya, yang di bawah ini di sini ada sensor kecepatan, ya, atau disebut dengan speed sensor. Lokasinya di dekat rantai sprocket belakang ini, sprocket depan ya. Terus yang ini adalah neutral switch, lokasi neutral switch. Terus berikutnya ya, yang termasuk sensor penting juga ya, tapi di sini kita belum kelihatan ketika belum bongkar mesin. Ya. Ini lokasinya di bagian box ini disebut dengan crankshaft sensor. Crankshaft sensor. Ya. Terus komponen yang perlu diketahui diantaranya adalah pompa bensin ya, atau full pump itu lokasinya di sini. Di sini di bawah tangki ya. Lokasi full pump. Baik, kemudian langkah berikutnya kita akan overhaul mesin Ninja ya. Sebelum itu kita perlu beberapa langkah ya, diantaranya kita lepas dulu ya aki negatif dulu ya. Dibiasakan untuk safety yang dilepas aki negatif dulu, baru kemudian aki positif ya. Nah, sekalian kita angkat aja akinya nanti biar nggak mengganggu ya proses pengerjaan turun mesin ini. Kita lepas aki negatif nih, main. Dan dilanjutkan melepas aki ya, kabel aki positif. Sekalian kita lepas akinya. Dan langkah berikutnya kita tap dulu oli mesinnya. Ya, langkah berikutnya kita tap oli mesin ya untuk overhaul ya, biar nanti enggak becek ya pengerjaan overhaulnya. Ini tap-tapan olinya kita gunakan kunci shock 17. Pastikan tempat yang besar ya, karena ini kurang lebih 1800 ml. Baiknya kita kuras sekalian radiatornya ya, biar nanti cipratan-cipratan airnya nggak kemana-mana. Kita untuk nguras radiator kita bongkar dari sini aja ya. Langsung buka water pump ya, atau pompa airnya. Ayo kita buka dulu ini yang mengganggu pembongkaran. Kita lepas dulu operan giginya ini ya, dudukan operan gigi sama baut-baut ini biar nggak ganggu pembongkaran.
Ini menggunakan T8 sama kunci ring 10 tadi. Kita kendori baut water pump ini. Dan tempat airnya, kita siapkan tempat air. Ini menggunakan T8 ya. Kita buka water pumpnya biar airnya terkuras semua, air radiator. Untuk mempercepat biar cepat ngalir, kita buka tutup radiatornya ya. Pastikan untuk buka ini harus dalam kondisi yang dingin ya. Kalau kondisi panas berbahaya ya, pas kondisi seperti ini kita tutup radiatornya, kita buka radiatornya. Baik ya, kita lepas blok magnetnya ya. Untuk melepas blok magnet, untuk melepas magnet ya, setelah kita lepas baut pengencangnya ya, kita lepasnya harus pakai teleker ya. Nah, teleker ini yang kita gunakan sebenarnya bukan milik Ninja ya, tapi sama ya, antara Ninja sama Suzuki yang Thunder 250 itu alatnya sama. Jadi Ninja juga pakai ini, Thunder 250 sama-sama CC 250 juga pakai ini. Baik, ini kita kencangkan dulu. Baik, sekarang kita lepas magnetnya ya. Ini kalau belum pernah dilepas sebelumnya dia akan keras sekali ya. Bahkan alatnya ini bisa melengkung ya. Tapi nanti kita bisa pakai sambungan tuas ya, pipa bekas ini kita gunakan. Kalau agak berat kita pukul nggak apa-apa. Ya.
untuk memperingan ya, biar nggak terlalu berat pas nurunkan mesin, megangnya mesin ini ya. Yang blok kopling dilepas ya kayak tadi itu ya. Kemudian yang blok magnet sini juga dilepas, blok kopling sana juga dilepas. Jadi relatif lebih ringan mesinnya. Nah, sekarang kalau sudah turun gini kita kan bisa lebih konsentrasi ke komponen-komponen head ya, shaker dan nanti belah mesin ini. Ini sekarang mesinnya sudah kita lepas ya. Kita bisa berkonsentrasi ya, bongkar ini secara lebih leluasa ya. Tapi yang seperti kita katakan untuk bagian-bagian nahan yang berat, kalau langsung turun melepas blok magnet ya sama kopling kan berat, itu bisa di atas ya, khusus yang sini kita lakukan di bawah aja ya. Terus kita mau bongkar ini head silinder dulu ya. Di sini ini bagian-bagian yang mengganggu ya. Ini ada 4 baut head cylinder atau cylinder kop atau kepala silinder ya. Terus yang mengganggu nanti ini stick coil kita lepas ya. Nah, pas ngelepas nanti masangnya ya, di sini sebenarnya udah ada tandanya, ini titik ini, titik putih sama titik putih ini ketemu. Stick coil nanti mengganggu pembongkaran, kita lepas. Ini termasuk bagian yang penting ya. Kalau salah satunya nggak berfungsi dengan baik, mesin bisa pincang ya. Stick coil pada sistem motor yang sudah menggunakan sistem injeksi ya. Tahap berikutnya kita bongkar yang ada di head cylinder ini ya. Pertama kita bongkar keempat baut penutup head ini dengan kunci 10. Berikutnya kita akan melepas kamshaft ya. Untuk melepas kamshaft ya, di sini ada aturannya ya. Di antaranya kita harus melakukan pengetopan ya. Untuk pengetopan melepas kamshaft ya, ini nanti ada tandanya di sini 2T. Ada tandanya 2T. Terus ketika tanda 2T berarti nanti shaker ini pas posisi di atas kedua-duanya ya. Tapi mutar-mutar seperti itu biar lebih mudah, busi dilepas ya, biar ringan karena dia nggak terkena melawan kompresi. Jadi kita lepas busi ya. Kunci businya untuk Ninja ini ya, Ninja itu ada businya 2 karena shakernya juga 2 ya. Jadi dia bentuknya nggak V gitu shakernya, tapi shakernya dari 1 ya. Ini kunci busi milik Shogun, bisa kita gunakan ngelepas ya. Jadi Shogun sama Ninja itu ukuran kunci businya sama. Masih pakai ini. Untuk ngelepas busi, kalau ngambilnya susah, kita bisa pakai stick coil ini ya. Jadi kita tonjokkan ke businya, kita tarik seperti ini ya. Nah ini juga, jadi kita nggak ribet ngambil businya seperti ini ya. Baik ya.
Langkah berikutnya, kalau kita sudah melepas businya, kita putar ya magnetnya ini. Ini tadi magnetnya udah kita lepas, tapi khusus kita pasang lagi untuk menyesuaikan biar gini bisa top ya dengan benar ya. Nah, topnya yang di bawah ini ada tandanya nanti 2T ya. Yang 2T itu nanti ini seker kondisi titik mati atas semua. Terus ini di sini ada beberapa tanda yang nanti kita lihat. Ya, berikutnya ya, karena businya udah dilepas, kita kan lebih gampang muter-muter magnet ini ya. Tadi magnet itu dipasang, tadi walaupun sudah dipelas, dipasang ini, dipasang kendor aja untuk membantu pengetopan ya, magnet dan kelengkapannya tadi. Ini sekarang kita topkan. Nah, topnya untuk melepas cam safety disarankan top yang 2T ini, 2T di sini. Kita lihat nanti. Jadi kita muternya lebih ringan. Top yang 2T. Ini 2T. Terus di sini, terus yang in sana juga sejajar dengan sambungan mesin. Ya. Jadi di situ kita bisa lihat ada 3 garis besar top. Yang pertama di bawah ini 2T. Berarti seker di posisi titik mati atas semua. Terus yang X ini, tulisan X ini garisnya sejajar dengan sambungan mesin ya. Ini juga yang in garis juga. Tapi kondisi pas ini dilepas karetnya. Ya, sekarang karena kita sudah pas kita tanda ini ya, nanti kita mulai bisa melepas cam. Baik ya. Jadi setelah ditopkan ya, pertama tadi busi sudah dilepas, terus ditopkan karena topnya 2T, terus ini juga sudah segaris ya dengan tanda-tanda top. Langkah berikutnya adalah ini ngelepas tensioner ya, kemudian nanti setelah itu baru kita ngelepas baut ya, baut yang nyekam camshaft ini nanti. Sekarang kita lepas tensionernya. Untuk melepas tensioner ini ada beberapa tahapan ya. Di antaranya langkah demi langkah harus benar ya. Yang pertama kali dilepas ini. Ini merupakan penutup setelan. Nanti ada seal juga. Berikutnya baru baut tensionernya atas dan bawah. Ya, nanti masangnya juga akan kita jelaskan prosedur masang yang benar biar menghindari kerusakan. Jadi yang dilepas dulu ini, nggak harus dilepas, kendori dulu nggak apa-apa, karena ini nanti untuk tempat penyetelan. Cukup kita kendori dulu nggak apa-apa. Terus kita lepas ini atas bawah. Yang ini T10, ini T8. Ya, dengan melepas tensioner ini, nanti ini rantai silent chain ini ya, atau disebut dengan rantai kamrat kan lebih longgar, jadi lebih mudah melepas camshaft. Ini tahap demi tahap, jangan sampai salah langkah. Ini tensioner ninja seperti ini. Baik, kemudian langkah berikutnya ya, setelah tensioner dilepas, ini rantai sudah kendor. Sekarang kita lepas pencekam camshaft ini. Ini ada beberapa baut ya, urut-urutannya harus jelas. Ini baut camshaft ini ada beberapa ya. Urut-urutannya ngelepas harus diperhatikan ya. Ini nanti urutan 1 ya, 2, 3, 4,
5, 6, ya, 7, 8, ya, 9, 10, 11, 12. Ya, ini kita lepas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini termasuk penegang atau tensioner. Posisi 6, 4 ini 5 ya, 5, 6, 7, 8. Ini sudah kita urutkan ya, sesuai prosedur. 9, 10, 11, 12. Ya, ini kita dengan mudah melepas masing-masing. Kita congkel pelan-pelan, relatif bareng ya. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ada pin dowel ya. 1, 2. Ini pin dowel, pin dowel. Jangan sampai hilang. Kalau ini hilang, terus sembarang dipasang ini dengan cuma 1 atau malah nggak ada sama sekali, maka ini dikhawatirkan nanti kocak dan bisa merusak mekanisme yang ada di atas ini. Gitu ya. Masing-masing punya pin dowel 2. Ini pin dowel, masing-masing ada 2. Pin dowel biasanya dipasang di tiap sambungan, masing-masing 2. Ini juga ada pin dowel 1, 2. Dilepas sekalian nggak apa-apa, pin dowel. Ya. Jadi pastikan nanti pin dowelnya dari semua ini ada 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, setelah kita lepas pencekam camshaft ini ya. Di sini kita perhatikan nggak ada yang pakai laker ya, tapi pakai model dudukan-dudukan aja. Tapi dia presisi span. Jadi dia lebih kuat ya. Ini sekarang kita bisa langsung lepas. Ini camshaft yang seperti ini. Ini camshaft namanya. Ya, camshaft. Camshaft ini ada 2 karena dia tipenya double overhead cam ya, berarti camnya 2. Nah, ini nggak pakai laker ya, tapi langsung dudukan ya.
Ini untuk yang camshaft ya, atau noken as yang bagian katup masuk. Dan yang ini camshaft untuk yang katup buang ya, atau noken as untuk yang nekan katup buang. Jadi kalau kita bongkar bagian head ini aja, ini jangan sampai turun ke bawah sana, nanti bisa lepas lah. Ini kita taruh sini, tapi nanti ini kita overhaul, jadi nggak perlu seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, nampak ini bagian yang ditekan oleh camshaft ya. Jumlah ini menunjukkan jumlah katupnya. Jadi katupnya nanti kalau kita buka akan ada 8 katup ya. Silinder 1 8 katup, silinder 2 8 katup ini. Masing-masing silinder 4 ya, maaf ya. Masing-masing silinder 4 katup, ini 4, ini 4. Jadi total 8 katup. Ya. Baik ya. Kita akan mengangkat silinder head ya. Kita akan lepas baut-baut ini ya. Sebelumnya masih ada yang mengikat satu, ini kita lepas dulu. Ini termasuk selang saluran oli ya. Ini kita lepas dulu. Ini lepasnya menggunakan kunci 12 ya. Ini sudah kita kendori tadi, tinggal lepas. Terus ini juga kita lepas sebelah sini. Shock 12. Satu lagi kunci shock 8. Sekarang kita akan lepas ya baut silinder head ya. Baut silinder head ini ada yang di atas ya, ada yang tersembunyi di sini nih, bawah ini. Ya. Ini kita lepas dengan shock 10. Ya, ini justru dilakukan yang pertama kali ini. Shock 10. Terus berikutnya pakai kunci L ini. Ini L 6 mm.
Ya. Ini total ada yang di bagian atas tadi, yang bagian bawah baut 10 ya. Terus yang bagian atas 1, 2, 3 ya, ini ada 7 baut. Nah, ini yang pertama. Ini pelepasan pertama ada suara tak cetak gitu ya, karena memang ini keras apa ngelepasnya. Ini urutan 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini yang penting urut-urutannya ya. Jadi awal ngelepas tadi membutuhkan waktu lumayan karena dia bautnya keras, jadi sampai cetak cetak seperti itu. Tuh, Mas. Ada suara? Ada suara nggak? Oh, pakai suara? Pakai suara? Ya. Ya, ini kita lepas. Ini tinggal ngambil baut-baut yang sudah dikendori. Ini masing-masing ada ringnya. Ini sekalian ambil ringnya ya. Semua baut ada ringnya. Ya, dilepas semua. Ya, ini kita rantainya kita tali gini biar nggak ngeluntung ya.
Ini biar kalau terlalu terbenam ke bawah kita mudah nariknya. Terus kita angkat ini cylinder headnya. Ya, itu. Katupnya itu ada 8 ya. Katup buang 4 ya. Katup hisap 4 juga ya. Masing-masing seker ada 4 klep ya. Di sini kondisi ruang bakarnya ya. Jadi pemakaian yang lama dia akan meninggalkan kerak seperti ini. Bagian berikutnya kita ngelepas kepala silinder. Seker lepas pelan-pelan ya, karena ring sekernya jangan sampai rusak. Ya, ini silinder ya, blok silinder atau silinder blok ya, masing-masing ada nok 2, mesti tiap sambungan ada nok 2 ya. Kalau nggak ada nok harus beli yang baru. Terus blok silinder ini ya, untuk yang motor model-model baru biasanya tidak bisa dibubut lagi ya, jadi satu beli sama seker. Tapi khusus yang Ninja 250F ini kita belum tahu, nanti bisa dicek di manual atau dicek di dealer setempat. Tahap berikutnya kita ngelepas seker ya. Seker ada 2 seker, kita lepas. Untuk ngelepas seker kita dari sini ya. Kondisinya masih baru ya, belum pernah turun mesin, ini berat. Ini seperti ini, kita ambil dan kita dorong pakai obeng main ya, bisa seperti ini ya. Dibiasakan ya ketika bongkar-bongkar seperti ini tanda yang di bawah ini, tanda titik ini di bawah sekernya ya, tanda titik sekernya di bawah. Terus untuk menghindari tertukar ya, kalau belum tahu susunannya, ini nanti kita kasih tulisan, ini kita tandai ya, kita anggap yang sini sebelah kanan. Kalau kita naik motor tuh sini kan kanan lah, kita tulis kanan. Seperti ini. Yang kiri nanti sama cara yang lepasnya kayak tadi. Baik ya, kita lanjutkan ya. Ini overhaul sudah hampir finish ya, maksudnya bukanya, nanti ngerakitnya tinggal tahap berikutnya ya. Di sini kita lihat, karena kemarin yang pas turun itu baru dilepas ininya aja, ini ya, kopling. Dan ini ya, dan perangkatnya ini masih sisanya, kita sekalian lepas ya. Ini tuas persneling, ini biar kita lepas ini sekalian biar nggak ganggu pembelahan. Tuas ya, ini tuas persneling ya, tuas persneling kita lepas. Terus ini nggak usah kita lepas karena nggak mengganggu pembelahan mesin ya. Ini juga nggak perlu stopper ya, ini juga nggak perlu karena nanti pas dibelah ini nggak mengganggu. Cukup ini kita lepas juga biar
menghindari patah ya, tensioner. Ya, tensioner. Jadi bagian blok kopling tidak ada perlu dilepas lagi ya, karena nggak ganggu pembelahan. Berikutnya kita lepas motor starter ya, sekalian nanti kita lepas ini blok magnet dan bloknya ini diikat secara ringan karena kemarin cuma dibutuhkan untuk membantu pengetopan pas pelepasan kamsaf. Nah, jadi ini sebenarnya udah lepas kemarin. Ini tinggal ini kita ngelepas. Kemudian nanti kita tinggal fokus ke pembelahan mesin. Ya, sekarang saya lepas dulu motor starter ya. Ini blok magnet ini tadi cuma dipasang ringan karena cuma membantu pengetopan. Ya. Ini kita lepas. Ya, ini cuma seal. Jadi nanti tidak mengganggu proses pembelahan ya, termasuk ini yang kita pasang lagi karena untuk pengetopan kita lepas secara ringan. Karena ini cuman kemarin dipasang secara ringan untuk mengetopkan. Ya, setelah ini lepas semua kita tinggal fokus ke pembelahan mesin. Dan terus tinggal pembelahan mesin rakit plok sampai rampung insyaallah. Ya, ini kita lepas nanti biar tidak mengganggu proses pembelahan ya. Ya, tadi ini yang mengganggu proses pembelahan sudah kita lepasi semua. Nah, sekarang kita lepas baut-baut yang berhubungan dengan penutup pruas ya. Ini termasuk penampungan oli. Kita lepasi semua langsung. Ya, karena membelahnya langsung ke atas, yang masih ngait sini kita lepasi semua. Yang paling mudah kita lepas ininya dulu dengan T8 ya. Ini baut tampungan oli bagian bawah. Ini kita lepas. Ini saringan oli yang tampungan bawah. Ya. Ini bisa dilepas karena mudah, cuman dari sil-sil ini ya. Yang berikutnya kita setelah belah bagian atas yang cuman 4 baut ya. Ini yang bagian atas, yang bagian bawah. Langkah berikutnya kita putar. Ini ada beberapa baut ya yang harus kita lepas ya. Di antaranya nanti ada 6 baut metal ya. 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6. Ini memiliki momen yang sama ya. Terus berikutnya baut-baut yang di pinggir ini. Kita akan lepas sesuai dengan urutan yang benar.
Terus berikutnya kita lepas baut yang 12. Ini ada 9 ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Untuk ngelepas ini nggak boleh sembarangan ya. Kita harus sesuai dengan urutan pelepasan yang benar ya. Ngelepas sama bongkar beda ya. Kedua ya. Kemudian 3, kemudian 4, 5 ya, 6 nih. 6 7 8 9 ya. Itu urutan pembongkarannya cenderung dari luar. Sekarang kita lepas nih, yang pertama kita lepas. Ya, dipegangnya nggak apa-apa. 1, ini 2 udah kita lepas, ini 2. 2. Terus 3. Cari posisi yang nyaman ya, ini yang 3. Ini 4. Lima. 6. Baik, untuk ngelepas baut yang ke-7 ini, kita lepas sweet oli dulu pakai kunci shock 24 ya. Setelah sweet oli tadi dilepas, lebih mudah. Ya, terus 89 nih, 89 ya. Ini terakhir kali pelepasan baut yang tengah. Justru yang tengah terakhir, yang pinggir-pinggir yang awal itu kalau pas ngelepas ya. Kalau pas masang justru yang terakhir dilepas ini nanti jadi awal. Ini yang
terakhir yang ini. Ya, ini kita belah blok crankcase ya. Mukulnya pakai kayu ya yang aman. Ya, ini sebenarnya sudah bisa dibuka ya, tapi karena kita belum yakin ini ada spare partnya di dealer Kawasaki ya, karena inden, terpaksa kita ini diakhirkan biar kita bisa lepas ya, karena kalau ini nggak dilepas, ini belum bisa lepas loh, jadi ini terakhir sekaligus diangkat gitu. Kalau spare partnya di Kawasaki ini ready, ini langsung kita lepas, jadi nggak terganggu pas membelah. Cuman satu baut ini. Perhatikan ya, posisinya yang awalnya di bawah jadi di atas ini ya. Ini filter olinya jadi di atas biar transmisinya nanti mudah kita amati di situ. Ya, memang prosedurnya di buku manual memang yang ini jadi di bawah kalau pas belah crankcase ini ya. Ya, perhatikan di sini kita sudah membelah ya bagian akhir dari overhaul ya. Kita sudah bertemu dengan truk as ya. Terus untuk gear timing, kalau kita melihat konstruksinya ini ya, ini kita ganti ini harus turun mesin ya. Ini gear timing ya. Kita sebut juga dengan silent chain ya. Terus rasio Ninja ya, ini ada 6 kecepatan ya. Dari mana ini? Dari giginya kelihatan ya. 1 2 3 4 5 6. 6 speed ini. Ya. Baik ya, sekarang kita sudah bongkar bagian akhir dari overhaul ya. Di sini kita bertemu beberapa komponen ya. Kita sudah buka kruk as ini ya. Ini kruk asnya ya, atau orang menyebutnya bandul ya. Di bandul ini nanti ada 2 metal ya. Yang pertama metal duduk. Metal duduk itu yang di sini. Ya. Ini metal duduk ya. Nanti metal duduk itu nanti untuk dudukan kruk as ini ya. Untuk yang as kruk as ini metal duduknya ada 3 nih, 1 2 3 ya. Terus yang ini metal duduk dari balancer 1 2. Ini juga metal duduk di bawah sini. Ini juga metal duduk di bawah sini ya, atas bawah metal duduk ini letaknya
Itu kalau motornya sudah koklok berarti metalnya sudah butuh diganti ya. Jadi biasanya yang rusak duluan adalah metalnya. Tapi karena ini masih bagus dan kita tujuannya untuk mengetahui teknik-teknik overhaul, maka ini nggak kita ganti metalnya karena masih bagus. Dan teknik overhaulnya nanti kalau ganti metal gampang, tinggal ini diambil aja, diambil keluar pakai tangan bisa itu. Tapi karena ini masih presisi nggak kita ambil ya. Terus itu metal duduk. Dari metal duduk di sini ya, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kruk as 3, balancer 2 ya. Terus metal jalan, ini metal jalan tuh yang di stang as kruk as ini. Ini namanya stang seker ya. Stang seker ini yang gerak-gerak ini. Ini di sini dia disebut dengan metal jalan karena dia gerak-gerak gini. Ya, naik turun. Metal jalannya ada 2 ini. Ini di bagian stang seker ya. Metal jalan sama metal duduk jenisnya sama, cara penggantiannya juga mudah. Jadi kalau ini metalnya rusak, maka metalnya itu butuh diganti. Jadi yang diganti metalnya, bukan stang sekernya, tapi metalnya. Ya, coba di close ya metalnya. Metal itu nanti ini perhatikan secara detail. Ini dudukan metalnya. Terus ini metalnya, plat ini, plat dari sini ke sini, ini namanya metal. Itu yang rusak kalau terjadi kekocakan di ruang sini. Ya. Terus ini namanya balancer ya tadi. Ini ya kruk as. Terus untuk motor Ninja 250 kalau ganti rantai kamrat harus turun mesin ini. Jadi posisinya susah kalau nggak turun mesin untuk mengganti. Ini namanya rantai kamrat ya, atau kalau di buku-buku teknik ini silent chain aslinya ya. Ini di ruang mesin ya. Ya, terus sekarang kita lanjutkan nih bagian gearbox ya, memakan ruang yang besar untuk yang Ninja ya, karena ada balancer, ada kruk as, ada gearbox ya. Gearbox ini di sini kombinasinya ya 1 ya 5 3 ya. Ulangi ya, 1 5 4 3 6 2 ya. Ini ada 6 kecepatan ya. 6 kecepatan maksudnya gimana? Ini ada 6 gigi. Tapi cara ngurutnya atau ngerentengnya itu 1 5 4 3 6 2. Yang ini juga. Ini as primer, ini as sekunder ya. Ini juga 1 5 4 3 6 2, tapi yang gigi yang rasio sekunder. Nah, itu intinya kita pastikan bahwa yang ada di sini dalam kondisi prima ya. Kalau mau nyoba operan kita putar. Ya, ini diem, ini tak putar dia diem. Ini berarti netral. Artinya as sekunder sama primer ini muter sendiri-sendiri. Ya. Sekarang saya masukkan 6 speed, harus lancar. Kalau netral terus 1 ya, kembali ke netral lagi, 2 ya, 2 3 ya, 4 5 5 ini 6 ya, 6 ini gigi terakhir 6 ya, gigi terakhir 6. Saya mundur lagi ya, 6 7
harus mundur lagi. Tak mundurkan lagi sampai kembali ke netral lagi ya. Gerak cepat nih, saya mundur harus ketemu netral lagi. Ini 1 ya, udah sampai 1, tak netralkan lagi ya. Jadi saya netralkan sampai 6, kembalikan lagi ke netral, ke 1 lancar, berarti ini giginya udah beres. Jadi kita pastikan ketika nanti nutup gigi udah beres, kruk as juga nggak ada yang kocak, balancer nggak ada yang kocak, berarti kita langsung bisa melakukan perakitan kembali untuk yang bagian crankcase ini. Kita bersihkan ya bagian-bagian yang akan kita tutup. Ya, berikutnya kita lem ya. Ini motor ini tidak ada perpaknya ya. Jadi dia sambungan mengandalkan kepresisian dari blok ya. Selama blok masih presisi dia tetap rapat